Arsenal dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan bintang muda Real Madrid, Arda Güler, yang tidak mendapat tempat di tim utama Los Blancos. Mereka kabarnya tertarik untuk meminjam pemain berusia 19 tahun itu dengan opsi untuk membelinya secara permanen di kemudian hari. Arda Güler bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023 dari Fenerbahce setelah tampil mengesankan sebagai salah satu talenta muda terbaik Eropa. Namun, sejak kedatangannya di Santiago Bernabeu, Güler kesulitan menembus tim inti asuhan Carlo Ancelotti. Pada musim ini, ia hanya mencatatkan 3 kali sebagai starter di semua kompetisi, dengan sebagian besar penampilannya terjadi sebagai pemain pengganti. Meski tampil solid saat membela timnas Turkiye, Güler belum berhasil mencatatkan kontribusi gol dalam 12 penampilannya bersama Real Madrid musim ini. Hal ini membuatnya merasa tidak puas dengan posisinya di klub, dan kabarnya, beberapa klub top Eropa, termasuk Arsenal, telah menghubungi perwakilan Güler untuk membahas kemungkinan transfer. Menurut laporan dari Sport di Spanyol, Arsenal sedang memantau situasi Güler dan tertarik untuk mengontraknya terlebih dahulu dengan status pinjaman, sebelum memutuskan untuk membelinya secara permanen. Ini mirip dengan strategi yang diterapkan The Gunners saat merekrut Martin Odegaard dari Real Madrid pada 2021. Sama seperti Güler, Odegaard kesulitan mendapatkan waktu bermain di Madrid dan dipinjamkan ke beberapa klub, termasuk Heerenveen, Vitesse, dan Real Sociedad. Keputusan Arsenal untuk merekrut Odegaard dengan biaya transfer sebesar 30 juta pound sterling setelah masa pinjaman terbukti sukses, dengan gelandang asal Norwegia itu kini menjadi salah satu pemain kunci di tim. Meski Güler dikabarkan tidak puas dengan perannya di Real Madrid, ia belum menyerah untuk meraih sukses di klub ibu kota Spanyol tersebut. Güler tetap memiliki ambisi untuk menunjukkan kualitasnya di Madrid meski merasa terpinggirkan. Meskipun ada kabar mengenai ketertarikan Arsenal pada Güler, klub harus melanjutkan proses transfer ini tanpa kehadiran direktur olahraga mereka, Edu, yang sedang menjalani cuti panjang setelah pengunduran dirinya yang mengejutkan pada bulan ini. Jason Aito sementara menggantikan posisi Edu, sementara The Gunners terus mencari penggantinya. Strategi unik Arsenal untuk tutupi cedera Martin Odegaard. Martin Odegaard akhirnya kembali memperkuat Arsenal setelah absen selama 66 hari akibat cedera pergelangan kaki yang ia alami pada September lalu. Kapten The Gunners ini tampil sebagai starter melawan Chelsea di Premier League setelah sebelumnya bermain sebagai pengganti melawan Inter Milan di Liga Champions. Cedera Odegaard sejak awal terlihat serius. Ia sempat tertangkap kamera menggunakan tongkat bantu dan pelindung kaki, sambil terlatih memasuki jet pribadi pasca insiden tersebut. Namun, Arsenal mengambil langkah tak biasa untuk merahasiakan tingkat keparahan cederanya, membuat publik dan lawan bertanya-tanya. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, dikenal sering menggunakan taktik non-konvensional untuk mengelabui lawan, dan situasi Odegaard menjadi contoh terbaru. Setelah cedera, Arteta sempat mengindikasikan bahwa sang kapten mungkin bisa tampil melawan Tottenham, meskipun saat itu kondisinya masih jauh dari kata pulih. Laporan dari The Athletic mengungkap bahwa Arsenal bahkan menempatkan bola di depan pergelangan kaki Odegaard yang bengkak saat sesi foto tim musim 2024/25. Langkah ini dimaksudkan untuk menyembunyikan kondisi cederanya dari sorotan publik dan rival. Selain itu, Odegaard tetap terlihat bersama tim dan ikut bepergian ke pertandingan tandang, meskipun biasanya hal ini hanya dilakukan oleh pemain yang hampir pulih. Strategi ini sukses membuat lawan percaya bahwa kembalinya sang kapten tinggal menunggu waktu, padahal proses pemulihannya berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Arsenal atau MU? Mentor Victor Gyökeres sarankan pilih meriam London. Genoa pecat Gilardino, legenda Arsenal selangkah lagi jadi pengganti. Cedera panjang ini membuktikan betapa vitalnya peran Odegaard bagi Arsenal. Arteta bahkan menyebut bahwa cedera tersebut cukup signifikan, menunjukkan besarnya kerugian yang dirasakan tim selama sang kapten absen. Sebagai pengatur serangan, Odegaard adalah sosok kunci dalam filosofi permainan Arsenal.
Usahanya kembali ke lapangan pada Oktober lalu memberi sinyal positif bagi para pendukung, sekaligus mempertegas pentingnya kontribusi pemain Norwegia ini dalam perjalanan Arsenal di musim ini. Strategi menyembunyikan cedera Odegaard mungkin tampak berlebihan, tetapi hal ini menunjukkan bagaimana Arsenal memandangnya sebagai sosok yang tak tergantikan. Kini, dengan kembalinya sang kapten, The Gunners berharap bisa melanjutkan performa terbaik mereka di berbagai kompetisi. Rencanakan serangan kuat untuk bintang Barcelona karena raksasa La Liga tuntut bayaran besar. Arsenal dikabarkan tengah merencanakan serangan hebat untuk penyerang Barcelona Raphinha, meskipun mereka telah diberitahu bahwa ia tidak akan pergi dengan harga di bawah 84 juta pound. Menjelang hampir setiap bursa transfer sejak ia meninggalkan Inggris pada tahun 2022, Raphinha telah dikaitkan dengan kepindahannya kembali. Banyak klub papan atas tampaknya telah mengidentifikasi bakatnya sebagai sesuatu yang mereka inginkan di klub mereka. Arsenal menjadi salah satu klub yang paling banyak dikaitkan selama beberapa tahun terakhir, dan tampaknya masih terus memburunya. Memang, menurut Vicajes, The Gunners tengah merencanakan serangan hebat terhadap sang penyerang, di tengah performa gemilang di Spanyol. Diyakini mereka bersedia mengajukan tawaran sebesar 90 juta euro, 75 juta pound, 95 juta dolar, untuk pemain Brasil itu. Namun, Barca dikabarkan tidak bersedia melepas Raphinha dengan harga kurang dari 100 juta euro, 84 juta pound, 106 juta dolar. Ketika Leeds menjual Raphinha ke Barcelona pada tahun 2022, setelah hanya 2 musim di Inggris, ia ditebus dengan harga 55 juta pound. 2 tahun kemudian, setelah menjadi salah satu pemain terpenting dalam sistem Barca, ia bisa berharga hampir 30 juta pound lebih dari itu. Mengingat penampilannya musim ini, dengan torehan 12 gol dan 10 assist dalam 17 pertandingan, tidak akan mengejutkan jika ada yang benar-benar membayar harga tinggi untuknya. Pemain berusia 27 tahun ini adalah salah satu pemain sayap yang paling dicari di planet ini, dengan Manchester City dan Newcastle juga termasuk di antara mereka yang dilaporkan tertarik padanya akhir-akhir ini. Rangkuman Arsenal, striker bicara tentang pembicaraan untuk penyerang raksasa Eropa lainnya sedang berlangsung di Arsenal.